Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Iman yang kita rasakan, Islam yang kita jalani saat ini, dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita dalam kehidupan yang sekarang, utamanya di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan terhadap kita dan Allah menjadikan diri kita pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita diakui sebagai umatnya dan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, baik golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perkara sholat ini, ada baiknya kita melihat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat mendapatkan perintah pertama kalinya untuk mengerjakan sholat, yang dikenang oleh seluruh umat Islam, bahkan disebut oleh hari besar Islam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu disebut dengan Isra, dan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari bumi menuju Sidratul Muntaha itu disebut dengan Mi'raj. Singkat cerita, pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat, yang perintah tersebut awalnya 50 kali sholat dalam satu hari. Kemudian saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendak kembali, dan di tengah perjalanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa. Lantas Nabi Musa bertanya kepada Muhammad, "Hei Muhammad, apa yang kau dapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tadi?" Terus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku dapat perintah sholat 50 waktu." Lantas Nabi Musa kaget. Tidak mungkinlah 50 waktu. Umatku, baik Muhammad,
yang badannya kekar-kekar, tinggi, menjulang, itu baik tak kuat, apalagi umat kau Muhammad. Sana balik lagi menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, minta diskon. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah 9 kali Nabi Muhammad SAW kembali bertemu Nabi Musa alaihi salam, menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala, itu perintah sholat yang awalnya 50, setiap pertemuan dikurangi menjadi 5, sehingga 9 dikali 5 45. 50 dikurang 45 menjadi 5. Yang sekarang kita rasakan, sholat subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, itu berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Lantas 5 pun masih dikontani oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, 5 itu masih kebanyakan untuk umat kau. Tapi Nabi Muhammad menjawab, aku sudah malu wahai Musa. Jadilah 5 baik. Dan begitulah perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sampai di situ. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada tuntunan yang berikutnya. Salah satunya ialah sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Perintah ini yang ada di dalam Al-Quran, perintah terhadap setiap insan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in, ini adalah pernyataan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Tidak hanya sampai di situ. Setelah kita melakukan sholat berjamaah, tentu ada keutamaan yang luar biasa di dalamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'ina wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu jauh lebih utama. Perhatikan kalimat Nabi Muhammad SAW menggunakan afdalu. Maknanya itu berarti jauh lebih utama sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri. Kenapa demikian? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi berapa pahala? Bisab'ina wa ishrina darajah, menjadi 27 derajat. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin membandingkan antara sholat sendiri dan sholat berjamaah, itu sangat jauh. Mungkin butuh 27 tahun agar kita bisa menyamai sholat orang yang berjamaah, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 27 derajat. Ditambah apalagi sholatnya di dalam masjid, karena di dalam hadis disebutkan tidak ada naungan Allah di akhirat, tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satu yang mendapat naungan Allah ialah pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Semoga kita menjadi salah satu pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada ayat yang kita sampaikan di awal tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. Dalam hal ibadah, Allah Subhanahu wa taala sandingkan jin antara manusia. Tentu sudah pasti kita sebagai manusia jangan pernah mau kalah dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada jin.
Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.